Los Angeles, kota impian yang selalu bermandikan cahaya, kini tenggelam dalam bara api dan amarah, mengubah setiap jalan menjadi medan perang tak berkesudahan, di mana hukum rimba berkuasa. Dengan garda nasional yang kewalahan dan akses kota terisolasi, ketakutan mencengkeram setiap jiwa, mengubah setiap warga menjadi penyintas yang berjuang demi remah harapan. Di tengah kehancuran total ini, mampukah sisa-sisa kemanusiaan bertahan? Ataukah Los Angeles akan menjadi saksi bisu kejatuhan peradaban yang tak terpulihkan? Langit Los Angeles, yang seharusnya menjadi kanvas biru jernih tanpa batas, kini terasa lebih berat dari biasanya. Hanya setahun yang lalu, kota ini bernapas lega setelah api dahsyat melahap sebagian besar hutan dan pemukiman di pinggirannya. Bekas luka hangus masih terlihat di beberapa perbukitan, sebuah pengingat bisu akan kerapuhan hidup. Warga telah berusaha keras untuk bangkit, dengan semangat gotong royong yang membara. Namun di bawah permukaan pemulihan yang tampak itu, sebuah bara kekecewaan dan kemarahan masih menyala perlahan. Bukan api fisik kali ini, melainkan api gejolak sosial. Dimulai sebagai riak kecil di kolam metropolis. Protes-protes sporadis, awalnya damai, mulai bermunculan di pusat-pusat komunitas dan di depan gedung-gedung pemerintahan. Tuntutan mereka seragam, keadilan yang lebih baik, perhatian terhadap kesenjangan ekonomi yang melebar, dan janji-janji pembangunan kembali pasca kebakaran yang terasa lambat. Elara, seorang jurnalis lepas dengan naluri tajam, menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan, merasakan denyut nadi kota. Ia melihat bagaimana wajah-wajah yang penuh harapan setahun lalu, kini digantikan oleh sorot mata lelah dan frustrasi. Artikel-artikel awalnya yang mencoba menyoroti ketidakpuasan ini, seringkali ditolak oleh redaksi dengan alasan tidak cukup menarik atau terlalu provokatif. Namun, Elara tahu, ia sedang berada di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang jauh lebih panas daripada api hutan. Di sudut kota yang berbeda, di sebuah lingkungan padat di selatan Los Angeles, Kevin merasakan bara itu membakar jiwanya. Ia baru saja kehilangan pekerjaan konstruksinya, salah satu dari sekian banyak pekerjaan yang terhenti akibat lambatnya proses rekonstruksi dan investasi yang macet. Keluarganya berjuang keras untuk makan, dan janji-janji manis dari para politisi terasa hampa. Ketika ia mendengar tentang insiden penembakan seorang pemuda kulit hitam oleh petugas polisi, yang lagi-lagi tanpa penjelasan yang memuaskan, amarah yang selama ini tertahan akhirnya meledak. Kevin bergabung dengan ribuan orang lainnya di jalanan, bukan untuk kekerasan, melainkan untuk menuntut suara mereka didengar. Ia membawa plakat sederhana bertuliskan "Cukup sudah". Suaranya serak karena berteriak dalam demo damai, namun kedamaian itu tak bertahan lama. Sebuah kelompok kecil yang didorong oleh kemarahan yang membabi buta mulai melepaskan diri dari barisan protes. Mereka melemparkan botol-botol kosong ke arah barikade polisi. Responnya pun datang dengan cepat dan brutal. Udara seketika dipenuhi desisan gas air mata. Elara yang berada di garis depan merasakan matanya perih, tenggorokannya tercekat. Orang-orang di sekitarnya batuk-batuk panik menyebar. Lalu datanglah dentuman flashbang yang memekakkan telinga, disusul kilatan cahaya terang yang membutakan. Kekacauan pecah. Kerumunan yang tadinya teratur, kini berlarian tak tentu arah, terdorong oleh kepanikan. Elara sendiri harus bersembunyi di balik tiang lampu, mencoba melindungi kameranya, merekam kekacauan yang tak terduga itu. Dari kejauhan di pinggiran kota, Maria, seorang ibu tunggal yang bekerja di toko bahan makanan, mendengar sirene-sirene meraung tak henti-hentinya. Ia mencoba menelepon putranya yang baru saja berangkat kerja di pusat kota, namun panggilannya tak kunjung tersambung. Jantungnya berdebar kencang. Berita di televisi mulai menayangkan gambar-gambar kacau dari pusat kota, namun detailnya masih minim. Hanya ada asap dan kepanikan. Ia menggenggam erat remote, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, suara helikopter polisi yang kini terbang sangat rendah di atas rumahnya, dan suara teriakan yang mulai samar-samar terdengar dari jalanan utama, mengatakan kepadanya bahwa mimpi buruk ini adalah kenyataan. Los Angeles, yang baru saja pulih dari satu bencana,
kini kembali terjerembab ke dalam pusaran badai yang lebih ganas. Bara di bawah abu telah meledak, mengubah kota impian menjadi medan pertempuran. Sekali lagi, dengan tak ada yang tahu sampai kapan. Dengungan sirene dan dentuman flashbang yang memekakkan telinga dari malam sebelumnya kini menjadi simfoni mengerikan yang konstan mengukir ketakutan di setiap sudut Los Angeles. Pagi itu, tak ada lagi ruang untuk keraguan. Apa yang dimulai sebagai insiden terisolasi, meledak menjadi gelombang kekacauan yang tak terbendung, menyapu jalan-jalan utama dan meluap hingga ke distrik-distrik yang tak pernah menyangka akan menjadi medan tempur. Di layar televisi yang kemarin masih mencoba meredakan situasi, kini memancarkan gambar-gambar yang tak bisa dibantah. Lautan manusia bergerak liar, menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Elara tak bisa memalingkan pandangan dari layar, jari-jarinya menari di keyboard, mengetik dengan kecepatan tinggi, mencoba mengumpulkan setiap detail, setiap sudut pandang. Gambar-gambar langsung dari helikopter berita menunjukkan barikade polisi runtuh seperti benteng pasir diterjang ombak. Gas air mata menutupi jalanan seperti kabut tebal, membuat mata perih bahkan hanya dengan melihatnya dari layar. Namun, efeknya hanya sesaat. Massa tampaknya kebal terhadap tembakan karet dan semprotan merica, terus maju dengan tekad yang mengerikan. Jeritan marah dan slogan-slogan revolusi memekakkan telinga, bahkan melalui speaker televisi. Elara tahu, ini adalah titik balik di tokonya. Kevin menyaksikan langsung dari balik jendela yang buram. Jalanan di depannya, yang biasanya ramai dengan lalu lalang pejalan kaki dan suara klakson, kini dipenuhi orang-orang yang berlarian. Sebagian besar adalah perusuh, wajah mereka tertutup kain atau syal, mata mereka berkilat. Tapi ada juga warga biasa yang berusaha menyelamatkan diri, berlindung di setiap celah atau sudut bangunan yang bisa mereka temukan. Suara pecahan kaca dan alarm toko yang meraung-raung menjadi irama baru kota. Kevin merasakan jantungnya berdebar kencang. Tangannya gemetar saat ia menarik pintu rol tokonya ke bawah, menguncinya rapat-rapat. Ia mendengar teriakan dari luar, suara-suara yang semakin dekat, dan ia tahu tokonya, harapannya, kini berada dalam bahaya nyata. Ia menatap deretan barang dagangannya dengan mata kosong, menyadari bahwa ia mungkin tak akan pernah bisa membuka kembali tokonya seperti biasa. Bagi Maria, ketakutan itu kini memiliki wajah yang jelas. Sekolah putranya menelepon, memberitahukan bahwa semua kegiatan belajar mengajar dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan. Demi keamanan siswa, kata suara tegang di ujung telepon. Maria langsung teringat pada putranya. Anaknya yang sedang menonton kartun di ruang keluarga tidak tahu bahwa dunianya yang aman perlahan runtuh. Maria mencoba mencari informasi, namun berita di televisi sangat membingungkan. Beberapa saluran melaporkan kerusuhan besar, sementara yang lain mencoba meredakan situasi. Tetapi suara siren yang tak henti-hentinya dan deru helikopter yang kini terasa jauh lebih rendah dan intens di atas rumah mereka, tak bisa lagi disangkal. Ia memeluk putranya erat, mencoba menyembunyikan wajahnya yang pucat. Ia hanya bisa berdoa, sebuah permohonan yang tak pernah seintens ini, agar putranya tetap aman di tengah hiruk-pikuk yang tak terduga ini. Kemudian, datanglah pengumuman resmi. Suara seorang pejabat kota yang terdengar lelah, namun mencoba untuk terdengar tegas, menggemakan. Pengumuman tersebut melalui setiap saluran yang masih berfungsi, Garda Nasional akan dikerahkan. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan penuh makna. Ini bukan lagi sekadar kerusuhan lokal. Ini adalah keadaan darurat nasional. Elara merasakan denyut nadi di pelipisnya. Pengerahan Garda Nasional adalah langkah ekstrem, indikasi bahwa pihak berwenang telah kehilangan kendali. Gambar-gambar di layar televisi pun berubah. Truk-truk militer lapis baja mulai terlihat di jalan-jalan, diikuti oleh barisan tentara berseragam hijau dengan senapan siap di tangan. Mereka berbaris rapi, kontras dengan kerumunan perusuh yang kacau balau. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah pengumuman yang lebih mengejutkan mengguncang siaran berita. Presiden Trump yang sedang menghadapi tekanan politik besar memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Tanpa persetujuan dari Gubernur California,
yang merupakan prosedur standar, ia mengumumkan pengerahan pasukan militer tambahan. 2.000 tentara Garda Nasional yang sudah ada di area tersebut akan diperkuat dengan 700 marinir aktif dari basis terdekat. Sumber-sumber resmi yang kemudian dikonfirmasi oleh juru bicara Gedung Putih menyatakan ini adalah langkah tegas untuk mengembalikan hukum dan ketertiban di kota yang sedang dilanda anarki. Namun, bagi banyak warga dan pejabat negara bagian, ini adalah pelanggaran kedaulatan yang mencolok. Bentrok antara demonstran dan penegak hukum menjadi semakin brutal dan tak pandang bulu. Jalanan berubah menjadi medan perang. Beberapa area komersial yang tadinya ramai, kini dipenuhi kaca pecah, puing-puing, dan asap hitam yang membumbung tinggi. Suara-suara ledakan kecil sesekali terdengar, entah dari bom Molotov atau ledakan kecil lainnya. Bangunan-bangunan yang dulunya megah, kini terlihat rusak, coretan grafiti tersebar di mana-mana, mengukir tanda protes dan kemarahan di dinding yang dulunya bersih. Kota yang dikenal dengan glamor Hollywood dan pantai-pantainya yang cerah, kini diselimuti mendung. Sebuah kepanikan massal mulai menjalar, bukan lagi bisikan, melainkan jeritan kolektif. Orang-orang bergegas pulang, mengunci diri di balik pintu, berharap badai ini akan segera berlalu. Namun melihat pemandangan pasukan militer yang berpatroli, tatapan mereka tajam dan waspada, Elara, Kevin, dan Maria, serta jutaan warga Los Angeles lainnya, tahu bahwa badai ini baru saja dimulai. Kekacauan yang sesungguhnya telah tiba di depan mata mereka, dan tidak ada yang tahu kapan atau bagaimana semua ini akan berakhir. Perasaan ketidakpastian dan ketakutan yang mencekam ini memenuhi setiap rongga dada, membuat napas terasa sesak, seolah seluruh kota sedang menahan napas bersama-sama. Kabar tentang pengerahan pasukan militer federal ke Los Angeles yang dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah negara bagian menyebar seperti api liar. Itu bukan hanya berita, melainkan sebuah provokasi telanjang yang mengguncang kota hingga ke akarnya. Ketegangan yang sudah membara kini meruncing tajam menjadi amarah yang eksplosif. Beberapa jam setelah pengumuman itu, Presiden Trump muncul di televisi nasional. Wajahnya tegang, sorot matanya tajam. Ia memulai pidatonya dengan nada yang sangat emosional. Suaranya dipenuhi kemarahan saat ia mengecam anarki yang melanda Los Angeles. Kita tidak akan membiarkan kota besar kita ini jatuh ke dalam kekuasaan para penjahat dan perusuh, ujarnya, suaranya menggelegar. Kita akan menempatkan hukum dan ketertiban kembali di jalanan kita. Respons yang lebih kuat, lebih tegas, adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan kegilaan ini. Kata-kata hukum dan ketertiban diulang berkali-kali, menggemakan janji-janji kampanye yang agresif. Bagi pendukungnya, pidato itu adalah penegasan kepemimpinan yang kuat. Tapi di Los Angeles, di antara mereka yang sudah menderita, itu adalah deklarasi perang Elara, yang menyaksikan siaran itu dari apartemennya yang kini terasa tidak aman, merasakan dadanya sesak. Ia melihat komentar-komentar di media sosial meledak dengan kemarahan. Pidato itu, alih-alih meredakan situasi, justru menyiramkan bensin ke api yang sudah menyala. Para demonstran yang tadinya mungkin memiliki tuntutan yang jelas, kini merasa diinjak-injak, diperlakukan sebagai musuh oleh pemimpin negara mereka sendiri. Elara segera keluar, menuju area-area yang ia duga akan menjadi pusat kerusuhan baru. Ia melihat bagaimana amarah yang baru ini memicu lebih banyak orang turun ke jalan, termasuk mereka yang sebelumnya enggan. Kevin, yang masih berada di tengah kekacauan, mendengar pidato itu melalui radio mobil yang lewat. Kata-kata presiden menggema di telinganya, memicu kemarahan yang membabi buta. Mereka menyebut kita penjahat? Ia berteriak pada seorang pria di sampingnya, suaranya serak. Kita hanya ingin keadilan. Di matanya, dan di mata ribuan orang lainnya, pidato itu adalah penghinaan. Bukannya Los Angeles kembali tenang, kerusuhan justru menyebar dengan cepat dan tak terkendali. Dari pusat kota yang sudah hancur, gelombang massa bergerak ke daerah-daerah sekitarnya yang padat penduduk. Paramount, sebuah kota kecil yang berbatasan langsung dengan Los Angeles County, yang tadinya relatif damai, kini dipenuhi teriakan dan kepanikan. Lalu Compton, sebuah area dengan sejarah panjang ketegangan rasial dan sosial,
meledak dalam kekacauan. Jalanan yang tadinya hanya menyaksikan protes damai, kini berubah menjadi arena huru-hara yang brutal. Barikade dadakan dari ban terbakar dan puing-puing didirikan. Maria, yang masih cemas menunggu kabar dari putranya, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana api kerusuhan menjalar ke lingkungan tempat ia tinggal yang terletak di perbatasan Los Angeles dan Compton. Awalnya, itu hanya suara sirene yang semakin banyak. Lalu, asap hitam mulai membumbung dari arah yang tidak terlalu jauh. Ia melihat tetangga-tetangganya mulai panik, menutup pintu dan jendela. Ada desas-desus tentang penjarahan yang sudah dimulai di pusat perbelanjaan terdekat. Maria memeluk erat putranya yang kini sudah kembali dari pekerjaan, matanya merah dan wajahnya pucat pasi. Mereka mengunci diri di rumah, mendengar suara-suara yang semakin mendekat, teriakan, pecahan kaca, dan suara deru kendaraan militer yang berat. Kemarahan publik terhadap pemerintah yang dianggap gagal melindungi warganya dan bahkan justru memperburuk konflik, kini telah mencapai titik didih. Itu adalah kemarahan yang bersifat multilapisan terhadap kebrutalan polisi, terhadap ketidakadilan, dan kini terhadap retorika yang memecah belah dari puncak kekuasaan. Malam itu Los Angeles tidak hanya terbakar karena api, ia terbakar oleh amarah, ketidakpercayaan, dan rasa pengkhianatan. Pidato presiden yang dimaksudkan untuk menegaskan otoritas justru menjadi percikan yang mengubah gejolak menjadi badai sempurna. Kota itu yang sudah terluka oleh kebakaran kini dihantam oleh gelombang kekerasan yang jauh lebih mematikan, yang didorong oleh politik yang memecah belah dan keputusasaan yang mendalam. Tidak ada yang aman, tidak ada yang luput. Setiap warga Los Angeles, tak peduli latar belakang mereka, kini terjebak dalam pusaran konflik yang semakin memburuk, di mana harapan semakin menipis dan ancaman semakin nyata. Kini, Los Angeles tak hanya diliputi ketegangan, melainkan telah sepenuhnya dikuasai oleh badai kekerasan yang tak terbendung. Pidato presiden yang seharusnya meredakan, justru bagai kobaran api di ladang kering, membakar habis sisa-sisa kedamaian. Protes damai yang menjadi awal dari semua ini, kini hanya tinggal kenangan samar, terkubur di bawah puing-puing dan amarah. Demonstrasi-demonstrasi yang semula menuntut keadilan dengan cepat bermutasi menjadi kerusuhan skala penuh, di mana kehancuran menjadi motif utama dan amarah meluap di setiap sudut kota, mengubah Los Angeles menjadi sebuah arena pertarungan yang brutal dan tanpa aturan. Di pusat kota, Elara berada di tengah-tengah kekacauan yang tak terlukiskan. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana sekelompok besar perusuh menerjang sebuah department store besar yang terkenal, yang dulunya menjadi ikon belanja mewah. Jendela-jendela kaca tebal dipecahkan dengan palu dan batu, suaranya memekakkan telinga. Gerombolan itu merangsek masuk, menyerbu rak-rak yang penuh barang dagangan, mengobrak-abrik semuanya. Pakaian, perhiasan, elektronik, semua dijarah tanpa ampun. Alarm toko meraung-raung tanpa henti, bercampur dengan teriakan dan jeritan. Elara, yang bersembunyi di balik sebuah fan yang hangus, mencoba merekam semuanya. Tangannya gemetar, namun nalurinya untuk mendokumentasikan tak bisa ia pungkiri. Ia melihat kekosongan di mata para penjara, tatapan putus asa yang berubah menjadi kerakusan. Mereka bukan hanya mencuri, mereka melampiaskan kemarahan yang terakumulasi, menghancurkan simbol-simbol kemewahan yang bagi mereka tak pernah bisa. Mereka raih, perusuh lainnya membakar manekin di depan toko, apinya menjilat-jilat ke atas, melahap fasad bangunan. Udara dipenuhi bau asap, plastik terbakar, dan keringat. Elara merasakan sesak di dadanya, menyaksikan kemanusiaan terkikis habis di hadapan matanya. Di sisi lain kota, di lingkungan tempat tinggal Kevin, pemandangan serupa terjadi, namun dengan nuansa yang lebih pribadi dan menyakitkan. Bisnis-bisnis kecil yang dimiliki oleh tetangga dan teman-temannya menjadi sasaran utama. Toko kelontong milik keluarga imigran yang telah beroperasi selama puluhan tahun, kedai kopi kecil tempat ia biasa sarapan, dan bahkan salon rambut yang menjadi tempat ibunya bekerja, semuanya dijarah dan dirusak. Kevin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana toko bunga kecil milik Nyonya Rodriguez, seorang janda tua yang selama ini menjadi simbol ketahanan di lingkungan itu, kini porak-poranda. Kaca-kaca pecah,
pot-pot bunga terbalik, dan jejak kaki kotor membekas di lantai. Ia merasakan amarah yang membara di dalam dirinya, bercampur dengan kesedihan yang mendalam. Para penjara ini mungkin adalah orang-orang dari lingkungannya sendiri, tetangga yang juga putus asa. Batasan antara korban dan pelaku menjadi kabur. Kevin berusaha menolong beberapa pemilik toko yang mencoba melindungi properti mereka, namun ia kalah jumlah dan tidak bersenjata. Ia melihat bagaimana beberapa toko bahkan dibakar setelah dijarah, menambah lautan asap hitam yang kini mendominasi langit Los Angeles. Maria, yang masih bersembunyi di rumah bersama putranya, hanya bisa mendengar kekacauan dari balik pintu yang terkunci rapat. Suara-suara pecahan kaca, teriakan, dan siren yang tak henti-hentinya menjadi latar belakang kehidupan mereka. Ia mendengar desas-desus bahwa penjarahan telah mencapai jalanan mereka, dan ia merasa cemas akan rumah-rumah tetangga. Suatu ketika, ia mendengar suara benturan keras di pintu depan, disertai suara tawa brutal. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia menarik putranya untuk bersembunyi di dalam lemari pakaian, memeluknya erat, membisikkan doa-doa. Suara-suara itu akhirnya menjauh, namun ketakutan itu mengukir bekas luka baru di benaknya. Ia tidak tahu siapa yang melakukan itu, atau mengapa. Yang ia tahu hanyalah bahwa dunia di luar sana telah menjadi sangat berbahaya, dan mereka terperangkap di dalamnya, tak berdaya. Rasa ketidakberdayaan itu begitu mencekik, lebih dari rasa lapar atau haus. Pasukan militer dan polisi, meskipun dalam jumlah besar berkat pengerahan dari presiden, kesulitan mengendalikan situasi. Mereka terlalu tersebar dan area yang terdampak kerusuhan terlalu luas. Setiap kali mereka berhasil menekan kerusuhan di satu distrik, api baru muncul di distrik lain. Mereka menembakkan gas air mata secara masif, mengubah udara di banyak area menjadi racun yang menyesakkan. Tembakan karet yang dimaksudkan untuk membubarkan massa justru melukai banyak warga, baik perusuh maupun yang tidak bersalah, memperparah kemarahan publik. Terjadi insiden di mana sebuah truk lapis baja Garda Nasional diserang oleh sekelompok besar perusuh yang melemparkan bom Molotov, memicu ledakan yang menerangi malam. Itu adalah pertempuran yang tak ada akhirnya, sebuah siklus kekerasan yang memakan korban dari semua pihak. Los Angeles telah benar-benar runtuh ke dalam anarki. Kota yang dulu makmur dan glamour, kini hanya seonggok puing-puing, asap, dan keputusasaan. Penjarahan yang meluas telah menghancurkan fondasi ekonomi lokal dan merenggut mata pencarian ribuan orang. Masyarakat terpecah belah dengan ketidakpercayaan yang mendalam antara warga sipil dan otoritas, serta antara sesama warga. Di tengah kehancuran fisik, yang lebih mengkhawatirkan adalah kehancuran moral dan sosial. Batasan antara benar dan salah telah kabur, digantikan oleh naluri bertahan hidup yang paling primal. Harapan untuk melihat Los Angeles kembali seperti semula terasa semakin jauh. Sebuah mimpi yang hancur berkeping-keping di tengah gemuruh kekerasan yang tak berujung. Di tengah gelombang kekacauan yang tak kunjung surut dan penjarahan yang meluas, sebuah insiden di jantung distrik komersial Los Angeles bukan hanya menjadi berita, tetapi menjadi simbol kemarahan publik yang membara. Itu adalah manifestasi paling jelas dari frustrasi yang telah membusuk, dan ironisnya, targetnya adalah perwujudan dari masa depan yang dijanjikan, namun terasa sangat jauh dari realitas pahit mereka. Elara mendengar bisikan itu dari beberapa orang yang panik berlarian. Ada mobil tanpa pengemudi, seru seseorang. Naluri jurnalismenya bergejolak. Dengan susah payah, ia menerobos kerumunan yang kacau balau, mengikuti jejak asap tipis yang membumbung di kejauhan. Di sebuah jalan yang dulunya ramai oleh pejalan kaki dan hiruk-pikuk perdagangan, ia menemukan pemandangan yang tak terduga. Sebuah mobil otonom jenis Waymo berwarna putih mengkilap, terhenti di tengah jalan, terisolasi dari kekacauan di sekitarnya. Mobil canggih itu, yang tadinya merupakan simbol kemajuan teknologi dan efisiensi masa depan, kini tampak seperti target yang tak berdaya. Ia adalah representasi dari dunia yang sempurna. Sebuah janji kemudahan yang terasa ironis dan menghina di tengah kota yang runtuh. Kevin,
yang sedang melarikan diri dari sebuah bentrokan di dekatnya, melihat insiden itu dari kejauhan. Ia menyaksikan gerombolan perusuh mengepung mobil Waymo tersebut. Mereka bukan hanya orang-orang yang marah, melainkan orang-orang yang diliputi keputusasaan dan rasa pengkhianatan. Mereka melihat mobil itu sebagai simbol dari semua yang salah, teknologi yang dikembangkan untuk segelintir orang, sementara jutaan lainnya berjuang hanya untuk makan. Slogan-slogan seperti teknologi tanpa hati dan kemajuan tanpa keadilan terdengar di udara. Kevin melihat bagaimana beberapa orang memanjat ke atap mobil, melompat-lompat di atasnya, mencoba memecahkan jendela yang seolah tak bisa dihancurkan. Mereka melemparkan batu dan botol ke bodi mobil yang mulus, mengukir goresan-goresan kemarahan. Maria, yang masih terpaku di rumahnya, mendengar laporan tentang insiden ini melalui saluran berita darurat yang masih sesekali berfungsi. Ia tak bisa melihatnya langsung. Namun narasi sang reporter yang tegang menggambarkan dengan jelas bagaimana mobil Waymo itu dikelilingi oleh massa. Kemudian, datanglah suara yang membuat Maria tersentak. Sebuah ledakan kecil disusul oleh lolongan alam mobil yang menyakitkan telinga. "Mobil otonom Waymo kini terbakar," teriak reporter itu. Suaranya dipenuhi ketegangan. Nyala api melahap bodi mobil Waymo dengan cepat, mengubahnya menjadi bola api raksasa di tengah jalanan yang hancur. Api itu menjilat-jilat ke atas, melahap cat putihnya, mengubahnya menjadi arang hitam yang menyebarkan bau hangus ke udara. Elara berhasil mengambil beberapa jepretan, bidikannya sempurna. Ia merekam bagaimana api itu membumbung tinggi, menerangi wajah-wajah perusuh yang kini menatapnya dengan campuran kepuasan dan amarah. Pembakaran Waymo itu bukan sekadar tindakan vandalisme biasa. Itu adalah manifestasi kemarahan kolektif terhadap pemerintah yang dianggap gagal melindungi warganya, terhadap sistem yang terasa tak adil, dan terhadap janji-janji teknologi yang terasa hampa di tengah penderitaan mereka. Itu adalah sebuah pernyataan yang berani, sebuah pesan bahwa mereka menolak kontrol yang tak terlihat, menolak kemajuan yang tak merata, dan menuntut perubahan yang nyata. Bahkan jika itu berarti menghancurkan simbol-simbol masa depan, insiden. Pembakaran Waymo ini segera menjadi viral. Video-video amatir dan foto-foto Elara menyebar luas di media sosial dan saluran berita global. Citra mobil otonom yang terbakar itu menjadi simbol perlawanan, sebuah representasi visual dari kemarahan yang meluap di Los Angeles. Bagi sebagian orang di luar kota, itu adalah bukti kekacauan yang tak terkendali. Namun, bagi banyak warga Los Angeles yang frustrasi, itu adalah sebuah teriakan, sebuah penegasan bahwa mereka tidak akan lagi diam dan menerima nasib begitu saja. Insiden ini menegaskan bahwa kemarahan massa telah mencapai titik didih yang baru, menargetkan tidak hanya properti pemerintah atau bisnis, tetapi juga simbol-simbol kemajuan yang mereka rasa tidak relevan dengan penderitaan mereka. Ini adalah titik di mana kehancuran fisik dan emosi publik mencapai puncaknya, menandai bahwa Los Angeles berada di ambang jurang yang lebih dalam lagi. Setelah insiden pembakaran Waymo yang menjadi api penyulut amarah massal, pemerintah federal tidak lagi bermain-main. Bagi mereka ini bukan hanya kerusuhan. Ini adalah pemberontakan yang harus dipadamkan dengan segala cara. Keputusan drastis diumumkan. Los Angeles akan ditempatkan dalam blokade total. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi negosiasi yang rumit. Ini adalah langkah final untuk memutus suplai dan membatasi pergerakan, sebuah upaya putus asa untuk mengendalikan kota yang telah lepas kendali. Berita itu menyebar lebih cepat daripada api yang menjilat-jilat di jalanan. Elara, yang baru saja kembali ke apartemen temannya, merasakan dinding ketakutan merayap. Ia melihat siaran berita khusus yang mengumumkan penutupan semua akses. Jalan raya utama, yang biasanya menjadi nadi kehidupan kota, kini dipenuhi barikade, militer berlapis baja, jalur kereta api yang menghubungkan Los Angeles dengan seluruh negara bagian dihentikan total, rel-relnya dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Bahkan penerbangan komersial menuju dan dari Bandara Internasional Los Angeles, LAX, dibatalkan, mengubah langit yang dulunya ramai oleh pesawat menjadi hamparan biru yang menakutkan, hanya dilintasi sesekali oleh helikopter militer. Los Angeles kini benar-benar terputus dari dunia luar, sebuah pulau yang terisolasi,
terapung di lautan ketidakpastian. Kevin, yang masih bersembunyi di antara reruntuhan bekas tokonya yang hancur, mendengar pengumuman itu dari radio butut yang ia temukan. Ia merasakan keputusasaan yang menusuk. Ini berarti tidak ada lagi bantuan, tidak ada lagi pasokan yang bisa masuk. Ia melihat orang-orang di sekitarnya berlarian panik menuju pom bensin yang masih buka atau supermarket yang rak-raknya sudah hampir kosong. Antrean mengular panjang, ketegangan terasa di udara. Orang-orang saling dorong, saling berebut, karena mereka tahu ini mungkin kesempatan terakhir mereka untuk mendapatkan sesuatu. Kevin sendiri tak punya cukup uang untuk membeli bensin atau makanan. Ia hanya bisa menatap nanar, menyadari bahwa ia dan keluarganya kini terperangkap, berjuang hanya dengan apa yang tersisa. Maria, di rumahnya yang terkunci rapat bersama putranya, merasakan blokade ini secara langsung. Suara deru pesawat yang biasanya terdengar di kejauhan kini benar-benar lenyap. Jaringan telepon dan internet pun semakin tidak stabil. Mencoba menelepon kerabat di luar kota menjadi hal yang mustahil. Ia mencoba mencari informasi, namun berita yang ia dapatkan hanyalah potongan-potongan, mengisyaratkan bahwa pasukan gabungan Garda Nasional dan Marinir telah membentuk perimeter ketat di seluruh kota. Mereka mendirikan pos pemeriksaan di setiap titik masuk, bahkan di jalan-jalan kecil yang dulunya hanya dikenal oleh penduduk lokal. Maria merasa sesak napas. Mereka tidak hanya terjebak di rumah, tetapi juga terjebak di dalam kota. Rasa terisolasi itu begitu kuat, lebih mencekik daripada asap di udara. Blokade ini, meskipun diklaim sebagai langkah untuk mengendalikan anarki, justru menciptakan gelombang kepanikan dan keputusasaan yang lebih besar. Penduduk yang terjebak di dalam kota dengan persediaan yang menipis dan akses informasi yang terbatas merasa ditinggalkan. Desas-desus liar mulai beredar, memperparah ketakutan. Apakah ini akan menjadi pengepungan? Berapa lama mereka harus bertahan? Pertanyaan-pertanyaan itu tak terjawab, hanya menyisakan kegelisahan. Keluarga-keluarga yang sempat berencana untuk mengungsi keluar kota, kini tak bisa kemana-mana. Mereka hanya bisa mengunci diri di balik pintu, berharap badai ini akan berlalu, namun tahu bahwa setiap hari yang berlalu membawa mereka semakin dekat ke ambang kehancuran. Los Angeles, kota yang selalu terbuka bagi impian, kini telah berubah menjadi penjara raksasa, terputus dari dunia, berjuang sendirian di tengah pusaran badilah kekacauan. Blokade total yang melumpuhkan Los Angeles dengan cepat menunjukkan dampaknya yang paling kejam. Seiring hari-hari berganti minggu dan kerusuhan masih sporadis, ancaman yang paling nyata dan mencekik bukanlah lagi bentrokan di jalanan, melainkan kekurangan pasokan. Kota yang dulunya begitu berlimpah, kini mendapati dirinya berada di ambang kelaparan massal. Rak-rak toko yang sudah dijarah tak bisa lagi diisi ulang. Jalanan yang dulunya ramai oleh truk pengangkut barang kini sepi, kecuali deru sesekali dari kendaraan militer. Elara merasakan dampak itu secara langsung. Sumber makanannya menipis, dan ia mulai merasakan nyeri di perutnya. Ia menyaksikan bagaimana orang-orang yang dulunya hidup dengan nyaman, kini mengais-ngais sisa makanan di tempat sampah yang sudah diobrak-abrik. Keadaan itu memilukan. Ia mencoba mencari sumber berita baru di internet, tetapi akses sangat terbatas, dan setiap kali ia berhasil terhubung, berita yang ia dapatkan hanyalah laporan mengerikan tentang semakin menipisnya cadangan air bersih dan bahan bakar. Ia melihat desas-desus tentang distribusi bantuan yang dijadwalkan, tetapi itu seringkali dibatalkan atau berakhir kacau balau karena kerumunan yang putus asa saling berebut. Elara mendokumentasikan wajah-wajah kurus, tatapan kosong, dan air mata yang mengering. Ia sadar, ini bukan lagi tentang politik atau kekerasan. Ini tentang bertahan hidup murni, dan setiap jam yang berlalu, perjuangan itu semakin sulit. Kevin, yang masih berada di reruntuhan bekas tokonya, mendapati dirinya harus mengais-ngais apapun yang bisa dimakan. Ia beruntung menemukan beberapa kaleng makanan yang tersembunyi, namun itu hanya cukup untuk beberapa hari. Ia melihat tetangga-tetangga yang dulunya ramah, kini saling mencurigai, saling menjaga jarak, takut satu sama lain. Sebuah pertengkaran
Sengit pecah di antara dua keluarga hanya karena sebotol air minum. Ia juga melihat bagaimana harga barang-barang di pasar gelap melambung gila-gilaan. Sekantong beras kecil bisa ditukar dengan perhiasan keluarga, dan sebotol air lebih berharga dari uang. Kevin menyadari bahwa moralitas mulai terkikis. Naluri dasar manusia untuk bertahan hidup telah mengambil alih, mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, hanya demi sesuap nasi. Maria, di rumahnya yang terkunci rapat bersama putranya, merasakan penderitaan yang paling mendalam. Persediaan makanan mereka hampir habis. Putranya, yang biasanya ceria, kini sering mengeluh lapar dan terlihat lesu. Air bersih menjadi masalah besar, pasokan dari keran umum seringkali terhenti. Ia terpaksa menjatah setiap tetes air, menggunakannya hanya untuk minum dan sesekali membersihkan diri. Maria juga mendengar kabar buruk dari tetangga tentang situasi di rumah sakit. Rumah sakit kewalahan, tidak hanya karena korban kerusuhan, tetapi juga karena pasien yang sakit akibat kekurangan gizi dan sanitasi yang buruk. Persediaan medis menipis dan banyak pasien tidak bisa mendapatkan perawatan yang memadai. Maria seringkali terbangun di malam hari, diliputi ketakutan, menatap wajah kurus putranya, dan bertanya-tanya sampai kapan mereka bisa bertahan. Rasa putus asa itu menusuk-nusuk hatinya, membuat setiap hari terasa seperti perjuangan yang tak ada habisnya. Pemerintah kota dan pasukan militer meskipun mencoba, tampak kewalahan menghadapi skala bencana kemanusiaan ini. Mereka mencoba mendirikan pusat distribusi bantuan di beberapa titik, namun lokasinya terbatas dan sering menjadi sasaran penjarahan oleh kerumunan yang putus asa. Proses distribusi menjadi sangat tidak efisien, dan sebagian besar bantuan tidak pernah mencapai mereka yang paling membutuhkan. Konvoi bantuan yang datang dari luar kota pun sering diserang atau terhambat oleh barikade di jalan. Di beberapa area, air minum tercemar, menyebabkan wabah penyakit ringan yang dengan cepat menyebar di antara mereka yang sudah lemah. Los Angeles, kota yang dulunya adalah simbol kemewahan, kini menjadi gambaran nyata dari kehancuran dan kelaparan. Setiap hari orang-orang meninggal bukan hanya karena kekerasan, tetapi juga karena kurangnya makanan, air, dan obat-obatan. Kehidupan telah berubah menjadi serangkaian keputusan putus asa, sebuah perjuangan yang menguji batas fisik dan mental setiap individu. Masyarakat yang tadinya terpecah belah oleh konflik, kini dipersatukan oleh penderitaan yang sama, namun juga dipisahkan oleh naluri bertahan hidup yang kejam. Di tengah kekosongan perut dan hati, Los Angeles, kota yang terkepung, menunggu, tak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Dengan blokade yang semakin ketat dan pasokan yang menipis, Los Angeles telah sepenuhnya menyerah pada hukum rimba. Ketertiban sosial yang tersisa runtuh, digantikan oleh kekuasaan yang paling brutal dan kejam. Jalanan bukan lagi tempat untuk unjuk rasa, melainkan arena bagi yang terkuat untuk bertahan hidup. Polisi dan militer yang jumlahnya terbatas dan kewalahan tak mampu lagi menjaga ketertiban di setiap sudut kota, menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh mereka yang paling tanpa belas kasihan. Elara menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana lanskap kota berubah total. Toko-toko yang dulunya ramai kini menjadi reruntuhan yang dijarah, etalasenya pecah berserakan. Namun, yang lebih mengerikan adalah pemandangan di area perumahan. Rumah-rumah yang tadinya aman kini menjadi sasaran empuk. Ia melihat gerombolan orang-orang, bukan hanya perusuh yang ia kenal sebelumnya, tetapi juga orang-orang yang putus asa menyerbu rumah-rumah kosong atau bahkan yang masih berpenghuni. Mereka membawa apa saja yang bisa mereka temukan, dari perabot rumah tangga hingga makanan yang tersisa. Ia juga melihat munculnya kelompok-kelompok bersenjata, baik itu geng jalanan yang sudah ada maupun kelompok baru, yang terbentuk dari sisa-sisa perusuh. Mereka berkuasa di distrik-distrik tertentu, mendirikan pos pemeriksaan dadakan, menjarah, menculik, dan melakukan kekerasan tanpa pandang bulu. Elara sendiri pernah nyaris tertangkap saat mencoba meliput di sebuah lingkungan pinggiran. Sebuah kelompok pria bersenjata menghampirinya, menuntut kameranya. Ia terpaksa melarikan diri, meninggalkan peralatannya, dan bersembunyi di balik tumpukan puing
jantungnya berdebar kencang. Ia menyadari, sebagai jurnalis, ia bukan lagi pengamat, melainkan target. Kevin merasakan ancaman itu setiap saat. Rumahnya, yang tadinya ia kira aman karena jauh dari pusat kerusuhan, kini terasa seperti sangkar yang rapuh. Ia mendengar cerita tentang pencurian mobil yang merajalela di jalan mereka. Tetangga-tetangga yang dulu ramah, kini saling mencurigai, saling menjaga jarak, takut satu sama lain. Ia bahkan mendengar desas-desus tentang penculikan dan serangan yang lebih brutal. Setiap malam, ia dan keluarganya tidur bergantian, berjaga-jaga, dengan pisau atau alat seadanya di tangan, siap menghadapi kemungkinan terburuk, mencari makanan, menjadi misi berbahaya. Suatu sore, saat ia mencoba mencari air di sebuah taman yang katanya memiliki sumur, ia melihat sebuah insiden mengerikan. Sekelompok preman menyergap seorang wanita tua yang sedang membawa kantong belanja. Mereka merampas barang-barangnya, bahkan memukulnya hingga terjatuh. Kevin terpaku, tak berani menolong, karena ia tahu nyawanya akan terancam jika ia ikut campur. Rasa ketidakberdayaan itu mencabik-cabiknya. Los Angeles telah berubah menjadi labirin ketakutan, di mana setiap individu harus berjuang sendiri. Bagi Maria, ketakutan itu memiliki wajah yang jelas pada putranya. Anaknya, yang biasanya pemberani, kini menjadi sangat penakut. Ia sering bersembunyi di balik Maria setiap kali mendengar suara keras dari luar. Maria mencoba menenangkan, tetapi ia sendiri juga diliputi rasa cemas. Ia seringkali melihat pemandangan yang mengiris hati. Anak-anak dan orang tua yang kelaparan, berkeliaran tanpa tujuan, menjadi yang paling rentan terhadap kekerasan dan penjarahan. Mereka adalah yang pertama menjadi korban. Maria pernah menyaksikan sekelompok preman mengintimidasi seorang keluarga dengan balita hanya karena sebotol susu. Ia ingin berteriak, ingin menolong, tetapi ia tahu itu akan membahayakan putranya sendiri. Ia hanya bisa memeluk putranya erat-erat, berbisik bahwa semuanya akan baik-baik saja, meskipun ia sendiri tidak yakin. Rasa trauma itu mengukir bekas luka yang dalam, tak hanya pada dirinya, tetapi juga pada putranya. Polisi dan militer, yang tugas utamanya adalah menjaga ketertiban, kini tampak seperti benteng-benteng yang terisolasi. Mereka terlalu tersebar, dan sebagian besar sumber daya mereka terkonsentrasi pada mempertahankan titik-titik vital seperti gedung pemerintahan, fasilitas air, dan rumah sakit utama. Distrik-distrik perumahan dan area pinggiran kota sebagian besar dibiarkan tanpa perlindungan yang memadai. Laporan tentang serangan terhadap jurnalis dan warga biasa yang mencoba merekam kejadian atau mencari bantuan semakin sering terjadi, membuat informasi yang akurat semakin langka. Mereka yang mencoba menghubungi dunia luar atau mencari bantuan dari luar kota seringkali dicegat atau dibungkam. Udara Los Angeles dipenuhi tidak hanya asap, tetapi juga bisikan-bisikan ketakutan, desas-desus tentang kekejaman yang tak terbayangkan yang terjadi di balik pintu-pintu yang tertutup. Ini adalah titik nadir bagi Los Angeles, di mana setiap harapan untuk hukum dan ketertiban telah lenyap, digantikan oleh brutalitas dan insting bertahan hidup yang paling primitif. Di tengah kegelapan yang pekat, ketika setiap harapan tampaknya telah padam dan hukum rimba berkuasa penuh, secercah cahaya mulai muncul. Ia tidak datang dari pusat pemerintahan yang lumpuh atau dari barisan militer yang kewalahan. Cahaya itu memancar dari sumber yang paling tak terduga. Kekuatan kolektif warga biasa yang menolak untuk menyerah. Los Angeles, yang telah tenggelam dalam kehancuran, perlahan-lahan mulai menunjukkan tanda-tanda adanya detak jantung yang masih berdenyut, sebuah bukti nyata bahwa di dalam keputusasaan yang paling dalam, kemanusiaan dapat menemukan cara untuk bertahan. Elara, yang kini bergerak dengan lebih hati-hati, tak lagi berfokus hanya pada kehancuran. Ia mendengar bisikan-bisikan, desas-desus yang menyebar di antara para penyintas tentang adanya jaringan bawah tanah yang terbentuk. Kelompok-kelompok kecil yang dulunya terisolasi, kini mulai saling terhubung. Berbagi informasi vital melalui radio walkie-talkie tua atau pesan-pesan tertulis yang dibawa oleh kurir-kurir berani. Elara berhasil menyusup ke salah satu pertemuan
Rahasia ini di sebuah ruang bawah tanah gereja yang tidak terjamah penjara. Di sana, ia melihat para dokter dan perawat sukarelawan yang dengan berani mendirikan klinik darurat, merawat yang sakit dan terluka dengan persediaan medis seadanya, seringkali tanpa alat steril atau obat-obatan dasar. Mereka adalah para pahlawan tak dikenal, bekerja di bawah ancaman konstan, memberikan harapan di tengah keputusasaan. Elara segera menyadari bahwa perannya tidak lagi hanya melaporkan kehancuran, tetapi juga menjadi penghubung penting dalam jaringan resistensi sipil ini. Ia menggunakan naluri jurnalismenya untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang bisa dipercaya, membantu menyebarkan informasi vital tentang lokasi persediaan yang aman atau rute yang kurang berbahaya. Setiap berita tentang tindakan kebaikan atau perlawanan kecil menjadi oksigen bagi jiwa kota yang sekarat. Kevin, setelah nyaris kehilangan segalanya, menemukan tujuan baru. Ia tidak bisa lagi melindungi tokonya, tetapi ia bisa melindungi komunitasnya. Ia bergabung dengan sekelompok mantan tentara dan penegak hukum yang juga terjebak di kota. Mereka adalah orang-orang yang, meski tanpa seragam atau otoritas resmi, memutuskan untuk tidak hanya menunggu bantuan. Mereka mulai mengorganisir kelompok-kelompok pertahanan lingkungan, berpatroli di jalanan mereka yang hancur, melindungi rumah-rumah yang tersisa dari penjara. Mereka bukanlah tentara terlatih, hanya warga biasa yang terdorong oleh naluri untuk bertahan hidup dan melindungi orang yang mereka cintai. Kevin, dengan pengalamannya di konstruksi, membantu membangun barikade sederhana di jalan-jalan masuk menggunakan puing-puing dan kendaraan hangus. Ia melihat bagaimana orang-orang yang sebelumnya tidak pernah berbicara satu sama lain, kini bekerja sama, berbagi alat, dan saling mengawasi. Itu adalah perjuangan yang berbahaya, penuh risiko, namun juga menunjukkan sisi terbaik dari kemanusiaan, ketahanan, keberanian, dan keinginan untuk tidak menyerah pada keputusasaan. Mereka tahu, jika mereka tidak berjuang untuk diri mereka sendiri, tidak ada yang akan melakukannya. Bagi Maria, kehadiran jaringan dukungan komunitas ini adalah anugerah. Ia dan putranya akhirnya menemukan sebuah rumah singgah sementara yang dikelola oleh sekelompok relawan dari gereja lokal. Di sana, mereka mendapatkan makanan hangat, air bersih, dan yang paling penting, rasa aman yang sudah lama hilang. Maria menyaksikan bagaimana para relawan ini, yang juga penyintas, berbagi apapun yang mereka miliki, menawarkan dukungan emosional, dan membantu menjaga anak-anak. Ia melihat anak-anak, termasuk putranya, mulai bermain kembali. Tawa-tawa kecil, yang dulu tak terdengar kini kembali mengisi udara. Maria sendiri mulai menawarkan bantuannya, memasak makanan untuk para penghuni rumah singgah, meskipun persediaan sangat terbatas. Ia menyadari bahwa di tengah kehancuran, rasa kebersamaan dan empati justru tumbuh lebih kuat. Ini adalah bukti bahwa manusia, bahkan dalam kondisi terburuk, memiliki kapasitas luar biasa untuk saling membantu dan menemukan kekuatan dalam solidaritas. Di berbagai penjuru Los Angeles, kisah-kisah serupa bermunculan. Petani-petani kecil di pinggiran kota yang tidak terlalu terdampak mulai mencoba mengirimkan hasil panen mereka secara sembunyi-sembunyi ke dalam kota, melewati pos-pos pemeriksaan militer yang lengah. Para hacker dan teknisi ahli bekerja siang malam untuk memulihkan jaringan komunikasi darurat, memungkinkan penyintas untuk saling terhubung. Mantan guru membuka sekolah darurat di ruang bawah tanah, mencoba memberikan pendidikan dan rasa normalitas bagi anak-anak. Mereka semua bekerja di bawah ancaman konstan, tidak hanya dari penjara, tetapi juga dari otoritas yang kadang tidak memahami upaya mereka. Ini adalah perlawanan dari dalam, sebuah kebangkitan yang tak terorganisir namun kuat, yang membuktikan bahwa meskipun pemerintah dan militer mungkin kewalahan, semangat rakyat Los Angeles tidak akan pernah sepenuhnya padam. Di tengah kegelapan, mereka menemukan cara untuk beradaptasi, untuk berinovasi, dan untuk saling melindungi. Mereka adalah pemantik harapan di kota yang sekarat, menunjukkan bahwa di balik setiap puing dan setiap air mata, ada potensi untuk kebangkitan, untuk membangun kembali bukan hanya batu bata dan semen, tetapi juga fondasi kemanusiaan yang lebih kuat. Perjuangan ini berbahaya, namun juga menjadi bukti nyata bahwa bahkan di neraka,
manusia masih bisa menemukan alasan untuk saling membantu dan berjuang demi hari esok yang lebih baik. Sementara Los Angeles terbakar, dihimpit kelaparan, dan terjerembab dalam hukum rimba, jauh di balik barikade militer dan perimeter yang ketat, pertarungan politik yang sengit sedang berlangsung. Ruang-ruang negosiasi tertutup, dipenuhi asap rokok dan ketegangan, menjadi medan perang yang tak kalah brutal. Ini adalah drama yang tak terlihat oleh mata publik, namun dampaknya menentukan nasib jutaan jiwa yang terjebak di dalam kota El Lara. Meski terisolasi, masih bisa merasakan getaran dari konflik politik ini. Melalui walkie-talkie komunitas yang terbatas dan sesekali berita yang berhasil ia tangkap dari radio militer, ia tahu bahwa ada sesuatu yang sedang direbutkan di tingkat tertinggi. Informasi itu samar, seringkali hanya berupa desas-desus, namun cukup untuk mengindikasikan bahwa Presiden Trump dan Gubernur California berada dalam kebuntuan. Presiden, dengan gaya khasnya, bersikeras pada pendekatan militeristik, menuntut penghancuran total anarki dan penumpasan pemberontakan dengan kekuatan penuh. Ia memandang situasi ini sebagai ancaman terhadap otoritas federal dan menolak keras segala bentuk negosiasi dengan apa yang ia sebut elemen-elemen kriminal. Sebaliknya, Gubernur California, yang juga menghadapi tekanan besar dari rakyatnya, menuntut penarikan sebagian pasukan federal dan penyerahan kendali operasional kepada pasukan negara bagian, serta solusi kemanusiaan yang lebih komprehensif. Ia berargumen bahwa pengerahan marinir tanpa persetujuan telah memperburuk situasi dan melanggar kedaulatan negara bagian. Konflik yurisdiksi ini menjadi penghalang besar bagi upaya pemulihan yang efektif. El Lara tahu, selama kedua belah pihak bersitegang, penderitaan di Los Angeles akan terus berlanjut. Ia berusaha mencatat setiap informasi yang ia dapat, meski hanya berupa fragmen, karena ia tahu suatu hari nanti sejarah ini harus ditulis dengan lengkap. Di dalam kota, Kevin dan kelompok pertahanannya sering berpapasan dengan patroli marinir atau Garda Nasional. Ketegangan di antara mereka sangat terasa. Para prajurit seringkali bersikap defensif, menganggap setiap warga sipil sebagai ancaman potensial, sementara warga merasa dibiarkan berjuang sendiri, bahkan dilarang membantu diri mereka sendiri. Kevin mendengar cerita dari para penyintas yang mencoba melarikan diri dari kota dan dihalau kembali oleh pos-pos militer, bahkan ditembak oleh tentara yang terlalu tegang. Ini memperkuat ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pemerintah. Ia tahu bahwa di balik kekerasan di jalanan, ada politik yang rumit yang mengorbankan nyawa orang-orang biasa. Ia merasakan kemarahan yang membara setiap kali melihat helikopter militer melintas di atas kepala. Tahu bahwa di dalamnya ada orang-orang yang membuat keputusan tanpa merasakan penderitaan di tanah. Maria, di penampungannya, hanya bisa mendengar bisikan-bisikan dan desas-desus tentang para pemimpin yang sedang berbicara. Ia tidak peduli siapa yang bicara dengan siapa. Yang ia inginkan hanyalah makanan untuk putranya, air bersih, dan akhir dari mimpi buruk ini. Ia melihat bagaimana banyak warga lain juga telah kehilangan kepercayaan pada sistem politik. Mereka merasa ditinggalkan, diabaikan, dan dijadikan pion dalam permainan kekuasaan yang lebih besar. Suatu hari, seorang relawan membawa kabar tentang tekanan internasional yang mulai menguat. Organisasi-organisasi kemanusiaan dari seluruh dunia mulai menekan pemerintah AS untuk mengizinkan akses bantuan internasional ke Los Angeles, menuntut diakhirinya blokade dan jaminan keamanan bagi warga sipil. Laporan-laporan media global tentang penderitaan di Los Angeles telah menarik perhatian dunia, menyoroti kegagalan pemerintah dalam mengelola krisis ini. Maria mendengar tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah Internasional, dan lembaga-lembaga lainnya yang bersuara lantang. Ada secercah harapan kecil bahwa tekanan dari luar ini mungkin bisa mengubah sesuatu. Di ruang-ruang negosiasi rahasia, argumen terus bergejolak. Pejabat federal menuntut penyerahan total kendali dan pembubaran semua kelompok warga sipil yang mereka anggap milisi. Pejabat negara bagian bersikeras pada pendekatan yang lebih lunak, menekankan perlunya bantuan kemanusiaan dan proses deeskalasi yang terkontrol.
Ada juga perdebatan sengit tentang siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan dan korban, yang setiap pihak berusaha melemparkan kesalahan kepada pihak lain. Para diplomat dan mediator internasional mencoba menengahi, menawarkan solusi kompromi, namun kemajuan sangat lambat. Setiap jam yang dihabiskan untuk berdebat berarti lebih banyak orang kelaparan, lebih banyak orang terluka, dan lebih banyak nyawa yang hilang di jalanan Los Angeles. Babak ini mengungkap intrik di balik layar, menunjukkan bagaimana keputusan politik yang keras kepala dan ego individu dapat memperpanjang penderitaan rakyat. Ini adalah bukti bahwa diplomasi yang rumit menjadi satu-satunya jalan keluar, meskipun kemajuannya sangat lambat, penuh keraguan, dan diwarnai oleh konflik kepentingan yang tak berujung. Los Angeles, kota yang terkepung, menunggu keputusan yang akan menentukan nasibnya, menyadari bahwa ia hanyalah pion dalam permainan kekuasaan yang jauh lebih besar. Minggu-minggu berlalu bagai abad di Los Angeles yang terkepung. Ketegangan politik di balik tirai kekuasaan terasa mencekik, membiarkan jutaan jiwa terperangkap dalam penderitaan. Namun, ketika keputusasaan mencapai puncaknya, sebuah gema harapan yang telah lama dinantikan akhirnya bergaung, datang bukan dari dalam kota, melainkan dari dunia luar yang akhirnya membuka mata terhadap krisis kemanusiaan ini. Elara, yang telah menjadi penghubung vital bagi jaringan penyintas, adalah salah satu yang pertama merasakan pergeseran ini. Radio komunitas yang selama ini hanya menangkap desas-desus kini mulai menyiarkan informasi yang lebih konkret. Setelah berminggu-minggu tekanan politik internasional yang masif dari berbagai organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Internasional dan lembaga-lembaga PBB, serta liputan tanpa henti dari media global yang terus menyoroti penderitaan warga Los Angeles, pemerintah federal dan negara bagian akhirnya mencapai sebuah kesepakatan terbatas. Ini adalah kompromi pahit, hasil dari negosiasi alot yang memaksa kedua belah pihak untuk mundur dari posisi keras kepala mereka. Elara mendengar berita tentang koridor kemanusiaan yang akan dibuka. Awalnya, ia skeptis, mengingat janji-janji palsu sebelumnya. Namun kali ini, ada bukti nyata. Sebuah konvoi besar, terdiri dari truk-truk bertuliskan bantuan kemanusiaan, dan dikawal ketat oleh militer, terlihat bergerak perlahan menuju salah satu titik masuk kota. Elara segera menyiarkan informasi ini ke seluruh jaringan. Meski ia tahu, bahayanya masih besar. Ada air mata kelegaan yang mengalir, senyum pertama yang tulus di wajah-wajah yang sudah lama kehilangan harapan. Ini adalah bukti bahwa dunia luar belum sepenuhnya melupakan mereka. Kevin, yang selama ini berjuang mempertahankan lingkungan kecilnya dari penjara, merasakan perubahan suasana di jalanan. Getaran ketakutan perlahan tergantikan oleh bisikan antisipasi. Ia melihat bagaimana beberapa unit Garda Nasional yang selama ini terlihat tegang dan defensif, kini menunjukkan sikap yang sedikit lebih lunak. Mereka tidak lagi hanya mengawasi, tetapi juga mulai berinteraksi dengan warga, memberikan informasi tentang titik-titik distribusi bantuan. Ketika konvoi pertama akhirnya berhasil masuk, melewati barikade-barikade yang sebagian telah disingkirkan, Kevin menyaksikan pemandangan yang tak terlupakan. Truk-truk besar itu membawa tumpukan kardus berisi makanan kaleng, botol-botol air bersih, dan obat-obatan. Warga berkerumun, menangis haru, berebut untuk mendapatkan bagian. Kevin melihat seorang prajurit marinir menyerahkan sebotol air kepada seorang anak kecil yang dehidrasi. Tatapan kelelahan di mata prajurit itu bercampur dengan secercah kebaikan. Itu adalah momen yang sangat berarti, sebuah pengingat bahwa di balik seragam dan senjata, masih ada kemanusiaan. Kevin, bersama kelompoknya, segera membantu mengamankan area distribusi, memastikan semua orang mendapatkan bagian, dan mencegah penjarahan di tengah kerumunan yang putus asa. Bagi Maria, kedatangan bantuan itu adalah jawaban atas doanya. Di penampungan, darurat tempat ia dan putranya tinggal, kabar tentang masuknya konvoi bantuan disambut dengan sorak-sorai. Mereka tidak lagi harus menjatah setiap tetes air atau remah makanan. Maria melihat putranya makan dengan lahap untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Wajahnya kembali merona. Petugas Palang Merah dan relawan dari luar kota mulai berdatangan, membawa keahlian medis dan dukungan psikologis. Mereka mendirikan pos-pos medis sementara, merawat yang sakit,
dan memberikan pertolongan pertama kepada yang terluka. Maria juga mendengar tentang beberapa penerbangan evakuasi terbatas yang diizinkan untuk membawa warga yang sakit parah, orang tua rentan, dan anak-anak kecil keluar dari kota menuju fasilitas medis di luar Los Angeles. Meskipun ia tidak berhak untuk dievakuasi, gagasan bahwa ada jalan keluar, bahwa mereka tidak sepenuhnya ditinggalkan, memberikan kekuatan baru. Maria membantu para relawan mengatur makanan dan air, merasakan kembali rasa tujuan yang telah lama hilang. Ia melihat bagaimana anak-anak di penampungan yang tadinya murung, kini mulai tersenyum dan bermain. Tawa mereka menjadi melodi baru di tengah reruntuhan. Meskipun ini bukanlah akhir dari krisis, ini adalah sebuah titik balik yang krusial. Blokade memang belum sepenuhnya dicabut dan area-area tertentu masih berada di bawah kendali kelompok bersenjata. Namun akses yang dibuka, meskipun terbatas, memberikan harapan nyata. Konvoi bantuan terus berdatangan, membawa persediaan yang sangat dibutuhkan, dan memberikan pesan bahwa Los Angeles tidak lagi sendirian. Media global, yang selama ini hanya melaporkan kekacauan, kini juga menyoroti upaya kemanusiaan ini, memberikan gambaran yang lebih seimbang tentang kota yang berjuang untuk bertahan. Ini adalah bukti bahwa tekanan dari luar dan solidaritas internasional memiliki kekuatan untuk menembus dinding-dinding politik yang keras kepala. Los Angeles yang telah melewati neraka kini merasakan hembusan pertama dari angin perubahan. Namun semua warga tahu, ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Pertempuran telah mereda, tetapi luka-luka itu akan butuh waktu sangat lama untuk sembuh. Dengan masuknya bantuan dan sedikitnya warga yang berhasil dievakuasi, intensitas kerusuhan di Los Angeles akhirnya mereda secara signifikan. Namun, ketenangan yang datang bukanlah kedamaian yang sesungguhnya. Itu adalah ketenangan yang pahit, gema dari badai yang baru saja berlalu, meninggalkan luka menganga dan kehancuran yang membekas di setiap sudut kota dan di setiap jiwa. Elara, yang kini bebas, bergerak dengan lebih leluasa, mendapati dirinya berjalan di antara reruntuhan kota. Jalan-jalan yang dulunya dipenuhi bara api dan teriakan, kini dipenuhi puing-puing, pecahan kaca, dan sisa-sisa properti yang hangus. Ia melihat tim-tim pembersih, terdiri dari relawan sipil dan pasukan militer yang masih bertahan, bekerja tanpa lelah membersihkan jalanan. Ada yang mengangkut bangkai mobil hangus, ada yang menyapu pecahan kaca, dan ada yang mengidentifikasi bangunan-bangunan yang tak bisa diselamatkan. Elara mengamati wajah-wajah mereka, lelah namun penuh tekad. Ia merekam upaya kolektif ini, sebuah kesaksian bisu tentang betapa dalamnya kerusakan yang terjadi. Meskipun kekerasan fisik mereda, Elara menyadari bahwa kota ini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar, membangun kembali dari nol. Infrastruktur hancur, jaringan listrik dan air masih sering terganggu, dan fasilitas publik banyak yang tidak berfungsi. Kevin kembali ke lingkungan tempat tinggalnya, sebuah area yang dulunya ramai dengan bisnis-bisnis kecil, kini hanya menyisakan kerangka bangunan dan puing-puing. Toko kelontong milik keluarga imigran itu kini hanya berupa lobang menganga, atapnya ambruk. Kedai kopi tempat ia biasa nongkrong hanya tersisa dinding hangus. Kevin mencoba menghubungi teman-teman dan tetangganya yang dulu memiliki usaha, namun banyak yang telah pindah atau kehilangan segalanya dan tak punya harapan untuk bangkit kembali. Ia sendiri, dengan modal yang tak ada, hanya bisa mengais-ngais sisa material, berharap bisa membantu membersihkan. Rasa kehilangan yang mendalam menghantamnya. Bukan hanya kehilangan barang-barang, tapi juga kehilangan sebuah komunitas, sebuah identitas. Beberapa pebisnis kecil yang berani mencoba mendirikan kios darurat di pinggir jalan, menjual apapun yang mereka miliki, namun pembeli sangat sedikit. Ekonomi lokal lumpuh total, menyisakan ribuan orang tanpa pekerjaan dan tanpa mata pencarian. Kevin tahu butuh waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, agar roda ekonomi kota ini bisa berputar kembali seperti semula, jika memang bisa. Bagi Maria, pemulihan ini terasa pahit. Ia dan putranya masih tinggal di penampungan sementara. Meskipun ada makanan dan keamanan, luka psikologis putranya masih terlihat jelas. Lily, yang kini berusia 6 tahun, sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk, ketakutan akan suara keras,
dan menunjukkan tanda-tanda kecemasan saat berada di keramaian. Maria melihat banyak anak-anak lain di penampungan yang menunjukkan gejala serupa. Beberapa menjadi sangat pendiam, yang lain terlalu agresif. Layanan kesehatan mental sangat minim, dan daftar tunggu untuk mendapatkan bantuan psikologis sangat panjang. Maria juga melihat banyak orang dewasa yang menderita depresi dan PTSD. Mata mereka kosong, hidup dalam ketakutan yang tak terlihat. Ia menyadari bahwa membangun kembali gedung-gedung jauh lebih mudah daripada menyembuhkan jiwa yang terluka. Banyak keluarga yang telah kehilangan tempat tinggalnya kini menjadi tunawisma, hidup di tenda-tenda darurat atau menumpang di rumah kerabat. Proses mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah sangat lambat, penuh birokrasi, dan sumber dayanya sangat terbatas. Di tingkat kota, pihak berwenang berjuang keras untuk mengelola pemulihan. Rencana induk rekonstruksi mulai digagas, namun skala kerusakan begitu masif sehingga implementasinya terasa mustahil. Ada banyak diskusi tentang bagaimana mencegah kerusuhan serupa terulang, tentang mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ketidakadilan yang menjadi akar masalah. Namun, ketidakpercayaan terhadap otoritas masih sangat tinggi dan banyak warga yang merasa terpinggirkan menolak untuk bekerja sama. Pasukan militer perlahan menarik diri dari beberapa area, menyerahkan tugas penegakan hukum kepada kepolisian lokal yang kini harus berjuang untuk kembali mendapatkan kepercayaan publik. Namun, kejahatan masih menjadi masalah di beberapa kantung kota, dan geng-geng bersenjata yang terbentuk selama kerusuhan masih beroperasi di area-area tertentu. Los Angeles, setelah dihantam badai terburuknya, kini berada dalam fase yang panjang dan menyakitkan, fase pemulihan yang pahit. Kota ini akan dibangun kembali, namun bekas luka itu akan selalu ada, menjadi pengingat abadi akan kerapuhan peradaban dan konsekuensi dari amarah yang meledak. Ini adalah sebuah pengingat bahwa kehancuran fisik dapat diperbaiki, tetapi luka di dalam jiwa kolektif sebuah kota membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dan terkadang tidak akan pernah sepenuhnya sembuh. Los Angeles berdiri sebagai monumen ketahanan, namun juga sebagai pengingat akan harga yang harus dibayar ketika sebuah kota dan bangsanya gagal mendengarkan suara-suara yang terpinggirkan. 5 tahun telah berlalu sejak api amarah terakhir padam di jalanan Los Angeles, dan kota ini kini berdiri sebagai testimoni hidup akan ketahanan luar biasa. Gedung-gedung baru menjulang tinggi di atas reruntuhan lama, siluet kaca dan baja memantulkan matahari California, mengisyaratkan babak baru. Jalan-jalan telah diaspal ulang, rapi dan bersih, namun di baliknya, bekas luka kerusuhan itu terukir abadi pada lanskap kota dan yang terpenting di dalam jiwa setiap penduduknya. Elara kini telah menjadi seorang editor senior yang disegani di sebuah kantor berita besar. Ia tidak lagi mengejar berita di lapangan, tetapi mengarahkan tim jurnalis yang mendedikasikan diri untuk memahami warisan kerusuhan itu. Mereka secara rutin mengunjungi Taman Memori yang baru didirikan di bekas lokasi department store yang terbakar habis, tempat patung-patung sederhana berdiri tegak mengenang para korban. Dinding-dinding di seluruh kota kini dihiasi mural-mural besar, karya seni jalanan yang kuat menggambarkan peristiwa heroik dan tragis dari masa itu. Ada mural yang menampilkan warga saling membantu di tengah api, yang lain menggambarkan wajah-wajah para demonstran yang menuntut keadilan, dan beberapa lagi mengabadikan momen keheningan yang menyayat hati. Elara tahu, ini bukan sekadar seni, ini adalah cara kolektif kota untuk mengingat, untuk memproses duka, dan untuk memastikan bahwa pelajaran pahit itu tidak akan pernah dilupakan. Ia sering berdiskusi dengan para sejarawan dan sosiolog, menyelami bagaimana trauma ini memengaruhi psikologi kolektif kota, membentuk generasi baru yang tumbuh di tengah bayangan kehancuran. Pak Hadi, di usianya yang senja, masih gigih mengelola kios Harapan Bertahan. Kiosnya tidak pernah sebesar dulu, tetapi ia menjadi jantung komunitas kecil itu. Pak Hadi menjadi semacam tetua, tempat orang-orang datang untuk berbagi cerita, mencari nasihat, atau sekadar merasakan sedikit kehangatan manusia. Ia menyaksikan bagaimana beberapa dari pemuda yang dulu terlibat dalam penjarahan, kini bekerja,
di proyek-proyek pembangunan kembali, atau menjadi sukarelawan di pusat-pusat komunitas. Itu adalah bukti nyata dari kekuatan rekonsiliasi dan kesempatan kedua. Meskipun ia sendiri masih sering terbangun di malam hari, dihantui oleh suara pecahan kaca dan teriakan masa lalu, Pak Hadi menemukan kedamaian dalam kontribusinya. Ia percaya bahwa setiap senyuman yang ia berikan, setiap cerita yang ia dengar, adalah bagian dari proses penyembuhan kota. Lingkungan itu, yang tadinya hancur, kini mulai hidup kembali dengan energi baru, didorong oleh semangat gotong royong dan kesadaran bahwa mereka harus saling mendukung. Sarah kini menjabat sebagai direktur program di sebuah organisasi nirlaba besar yang berfokus pada pemulihan komunitas dan advokasi sosial. Lily, putrinya, kini telah beranjak remaja meskipun ia masih menunjukkan bekas luka emosional dari trauma masa kecilnya. Sekolah-sekolah di Los Angeles telah mengimplementasikan program dukungan emosional yang komprehensif, mengakui bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan pendidikan akademik. Sarah mendedikasikan hidupnya untuk membantu keluarga-keluarga lain yang masih berjuang, terutama mereka yang kehilangan tempat tinggal atau menderita trauma parah. Ia sering berbicara di forum-forum publik, membagikan kisahnya dan kisah-kisah orang lain, menekan pemerintah untuk meningkatkan investasi pada perumahan terjangkau, layanan kesehatan mental, dan pendidikan. Ia melihat bagaimana banyak keluarga masih berjuang dengan kemiskinan dan ketidakadilan. Namun ia juga menyaksikan keajaiban-keajaiban kecil dari ketahanan manusia. Seorang ibu yang memulai usaha catering kecil dari dapur umum, seorang ayah yang menemukan pekerjaan setelah bertahun-tahun menganggur. Sarah tahu, pemulihan tidak akan pernah sempurna. Namun, ia percaya bahwa dengan setiap keluarga yang ia bantu, dengan setiap suara yang ia suarakan, Los Angeles dapat menjadi kota yang lebih adil dan berempati. Secara makro, Los Angeles telah mengalami transformasi signifikan. Sistem transportasi umum telah dimodernisasi, dengan lebih banyak jalur kereta ringan yang terhubung ke seluruh kota, mengurangi ketergantungan pada mobil. Investasi besar dari pemerintah federal dan negara bagian, ditambah dengan partisipasi sektor swasta, telah mengubah area-area yang hancur menjadi pusat inovasi dan teknologi hijau. Kota ini kini lebih berfokus pada pembangunan ekonomi lokal dan dukungan terhadap usaha kecil, sebagai pelajaran dari kerentanan terhadap perusahaan-perusahaan besar. Ada lebih banyak program yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial, seperti pelatihan kerja gratis dan program perumahan bersubsidi. Namun tantangan masih besar. Tingkat kejahatan, meskipun jauh menurun dari puncak kerusuhan, masih menjadi perhatian, dan ketegangan sosial masih ada di beberapa area, terutama yang terkait dengan ketidakpercayaan historis terhadap otoritas. Perdebatan tentang reformasi, kepolisian dan keadilan rasial terus berlanjut, menjadi bagian integral dari dialog publik. Los Angeles kini menjadi sebuah laboratorium ketahanan urban, sebuah studi kasus tentang bagaimana sebuah kota, setelah dihantam badai terburuk, bisa menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Ia tidak hanya membangun ulang batu bata dan semen, tetapi juga menumbuhkan kembali akar kemanusiaan dan harapan di tanahnya yang terluka. Masa depan Los Angeles belum ditulis sepenuhnya, dan akan selalu ada pertanyaan yang menggantung di udara. Bisakah kota ini benar-benar sembuh dari luka masa lalu? Ataukah jejak kerusuhan itu akan selalu menjadi pengingat abadi akan kerapuhan peradaban dan perjuangan tak berujung untuk keadilan? Los Angeles terus berjalan, sebuah kota yang terukir oleh sejarahnya sendiri, dan setiap langkahnya adalah janji untuk tidak pernah melupakan.